Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya meskipun belajar di rumah aja. Setelah melaksanakan PTS, sekarang saatnya kita masuk ke materi dan bab yang baru. Di bab yang baru kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Kita akan belajar organ dan jaringan yang ada pada tumbuhan. Selain itu, kita juga akan belajar fungsi dari organ dan jaringan yang ada pada tumbuhan. So, siapkan buku kalian ya. Sama halnya pada manusia dan hewan, pada tumbuhan juga terdapat organ-organ yang berfungsi untuk menunjang hidup tumbuhan. Kita akan bahas dari organ yang pertama, yaitu ada akar. Akar, seperti yang teman-teman tahu, berfungsi untuk menyerap zat hara dan juga air dari tanah. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi pada beberapa tumbuhan, akarnya tidak hanya berfungsi sebagai penyerap air dan zat hara, tapi juga sebagai penyimpan cadangan makanan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, masih ingatkah ketika SD teman-teman belajar kalau akar itu terbagi menjadi dua macam, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Nah, ini adalah gambar akar tunggang dan akar serabut. Kalau teman-teman perhatikan, apa sih sebenarnya yang membedakan akar tunggang dan akar serabut? Yang membedakan adalah akar utamanya teman-teman. Kalau di sini kita perhatikan di akar tunggang, kita bisa menemukan mana akar utamanya. Jelas kalian tengah itu adalah akar utamanya ya teman-teman. Tapi kalau di akar serabut kita tidak bisa menemukan yang mana akar utamanya. Jadi itulah inti perbedaan dari akar tunggang dan akar serabut. Organ tumbuhan berikutnya yang kita pelajari adalah batang. Pada tumbuhan, batang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun, tunas, dan buah. Nah, ada yang unik pada batang tanaman monokotil. Pada batang tanaman monokotil kita bisa menemukan yang namanya nodus dan internodus. Apa sih nodus itu? Nodus adalah suatu titik di mana tempat tumbuhnya tunas, buah, dan daun. Jadi yang ini namanya nodus ya teman-teman. Lalu internodus adalah jarak antara nodus. Jadi antara nodus yang satu dengan nodus yang lainnya dipisahkan oleh internodus. Nah, pada tanaman monokotil, nodus internodusnya itu terlihat jelas. Sedangkan pada tanaman dikotil, nodus dan internodusnya tidak terlihat dengan jelas. Nah, teman-teman, menurut teman-teman, kentang itu termasuk umbi akar atau umbi batang? Jawabannya adalah umbi batang ya teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena pada kentang, ternyata kentang itu bisa menghasilkan tunas untuk tumbuhan baru. Oleh karena itu, kentang yang kita makan sebenarnya merupakan batang dari pohon kentang. Organ berikutnya yang akan kita pelajari adalah daun. Seperti yang teman-teman tahu, daun adalah tempat fotosintesis pada tumbuhan. Nah, kenapa daun bisa berfotosintesis? Karena daun memiliki klorofil atau zat hijau daun yang dapat menangkap energi cahaya matahari. Selain sebagai tempat fotosintesis, daun juga berfungsi sebagai tempat transpirasi dan juga tempat respirasi. Kayak gitu ya. Teman-teman harus ingat kalau fungsi daun tidak hanya sebagai tempat fotosintesis, tapi juga sebagai tempat transpirasi dan juga tempat respirasi. Berikutnya, kita akan belajar organ reproduksi pada tumbuhan, yaitu bunga. Pada bunga, ada bagian-bagian yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, ada kelopak. Kelopak atau bahasa kerennya adalah calyx. Berikutnya, ada mahkota atau bahasa kerennya adalah corolla. Berikutnya ada putik yang merupakan alat kelamin atau organ kelamin betina. Dan berikutnya ada benang sari atau yang merupakan organ kelamin jantan. Nah, jika bunga memiliki keempat bagian ini, maka bunga tersebut dikatakan bunga sempurna. Tapi jika satu bagiannya saja hilang, maka bunga tersebut dikatakan bunga yang tidak sempurna. Organ terakhir yang kita pelajari adalah buah dan biji. Pada buah dan biji terdapat daging buah dan juga biji ya.
Biji akan tumbuh menjadi tunas atau calon tumbuhan baru, sedangkan daging buah berfungsi sebagai cadangan makanan bagi biji jika biji nanti bertunas.